97,5 FM berani untuk beda. Gimana, udah siap untuk weekend player? Sudah punya planning ngapain? Atau udah janjian rame di grup ayo karaokean? Tapi kalau tarik suara sih ya sebenarnya banyak macamnya. Ada juga beatbox. Ini yang Rini tahu tuh ya, genre aliran musik yang fokusnya kayak menghasilkan musik ritmis gitu. Dan akan lebih lengkapnya Rini akan tanya lah sama teman-teman dari Palembang Beatbox Family. Ada Anggi di sini. Hello. Halo. Hai, apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Anggi, kalau kalian gue tahu komunitas Palembang Beatbox ini dari 2014 ya? Kalau komunitas Palembang Beatbox Family ini sudah sejak tahun 2012. Oh wow, oke. Tapi kalau untuk beatbox di Palembang udah lama. Dari tahun berapa tuh? 2007 udah ada. 2007 udah ada. Nah, tapi kalau komunitas Palembang Beatbox ini anggotanya udah berapa sekarang, Ki? Nah, ini mau dihitung dari dulu atau sekarang aja? Boleh deh, dari dulu akumulasi lo boleh deh. Kayaknya agak banyak ya kalau dari dulu. Berapa? 20.000 orang? Mungkin jutaan ya. Kalau dulu lebih banyak sih. Kalau dulu, kalau sekarang sekitar 24 yang ada di grup. Oh, oke, itu yang aktif ya, Itu yang ikut kompetisi dan lain-lain. Kalau lo tuh kayaknya sebagai dewan pengawas ya, cuy. Iya, kalau sekarang lebih ngawasin teman-temannya. Yang mana nih yang mau dikirim? Ini. Oh, iya. Ini persiapannya gimana? Gitu ya. Ini persiapannya gimana? Gitu ya. Tapi lo juga bagian dari Indo Beatbox ya? Ya, kalau Palembang Beatbox Family ini juga termasuk dari Indo Beatbox. Indo Beatbox itu termasuk misalnya organisasi, itu yang pusat. Oke. Indo Beatbox. Jadi tiap daerah itu punya komunitas beatbox yang resmi lah, yang dianggap oleh Indo Beatbox, yang terbagi di beberapa ya, dari Sabang sampai Merauke lah. Kalau di Palembang ini Palembang Beatbox Family. Oh gitu. Ini yang gue tahu komunitas beatbox terbesar di dunia ya, Indo Beatbox ya. Iya, karena pelakunya banyak sekali. Oh itu alasannya itu. Iya, juga. karena juga kalau kita misal lihat view di yang nonton di YouTube gitu, yang nonton rata-rata orang Indonesia. Kalau misalnya beatbox, lihat aja komen-komennya itu rata-rata orang Indonesia. Nah kalau selain Indonesia gitu ya, ini kita punya komunitas beatbox terbesar di dunia gitu. Nah selain di Indonesia, yang beatboxnya oke itu apalagi untuk komunitasnya, sistemnya gitu di mana? Kalau yang kuat lah ya, yang hebat dan terstruktur itu memang kalau sekarang ya Amerika, Prancis, Jerman, kayaknya itu sih rata-rata ada yang di Amerika maupun yang di Eropa. Pasarnya agak gede gitu ya? Iya, sebenarnya pelakunya nggak terlalu banyak kayak di Indonesia. Lebih banyak kita emang. Tapi mereka memang menggeluti lebih ke profesional ke situ. Oh, kalau lo ngelihat tuh Anggi, lo dari 2000 berapa suka beatbox? Kalau sukanya itu memang sudah lama, 2000. Malah 2009, 2010 sudah suka. Pion itu umur berapa kamu? Berapa? Kayaknya SMP lah. Oh masih kecil. Masih kecil, masih bocil-bocil lah. Kenapa akhirnya naksirnya dari mana tuh suka beatbox? Awalnya lihat kalau lagu Bondan ya, lagu Bondan Fade to Black. Sebelum jauh dari itu memang pernah lihat di acara Gong Show. Billy Beatbox founder. Nah, itu Indo Beatbox juga. Indo Beatbox itu founder lah, pendiri Indo Beatbox lah di situ. Tapi baru seru ya, tapi belum pengen belajar. Oke. Nah di sekitar tentang tahun 2010-11 lihat ada lagunya Bondan Fade to Black itu Rock on the Beat. Nah itu gimana sih tuh Gi? Lupa gue. Tapi tahu. Tapi masih old school, iya. Ya, jadi beatbox sama bassnya Bondan, sama ketukan beatboxnya dari Tito, kolaborasi kan, seru di situ. Nah dan di Palembang 2010, Palembang Hip Hop Community itu memang lagi naik. Itu hip hop kan banyak, jadi tiap acara yang ada di Palembang ini yang aku lihat ya. Rata-rata kalau pelakunya hip hop banyak. Iya ya benar. Dulu gabung memang acaranya. Hip hop Nesto. Nah itu salah satu jenderal lah pada masa itu. Jenderal dari ranting rapper. Nah ada bagian beatbox, Bang Hussein dulu namanya. Ada ranting dari B-boy. Jadi setiap acara pada masa itu jadi sponsor tuh pada tertarik lah. Kalau ada acara hip hop pasti masuk banyak sponsor. Karena gabung. Kalau sekarang memang lebih kayak misah-misah lah, mungkin karena zaman lah lebih
memang beda dulu. Kalau dulu memang lebih ke street, memang orang-orang suka kumpul. Kalau sekarang karena banyak godaan lah mungkin ya, harus minum darah merpati dan lain sebagainya katanya. Padahal kan enggak kan gitu. vokal juga bener. Nah dari situ akhirnya cari tutorial. Ada nemu gitu? Iya, ada tutorial. Kalau dulu kan serem-serem, harus minum darah merpati dan lain sebagainya katanya. Nggak tahu. Sekarang enggak kan gitu. Vokal, bener. Nah dari situ akhirnya belajar itu kok nyambung ke beatbox. Ada kayak rekomendasi video. Suara robot. Kayak mirip. Nah dari situ ternyata beatbox ini bisa dipakai di seni yang lain sebenarnya. Di-combine. Dan terakhir juga beatbox bisa masuk ke impersonate. Kayaknya lebih tahu lah. Kan beatboxnya belajarnya sampai ke dalam. Jadi kalau lebih unggul kayaknya ada keunggulan dibanding yang lain. Apalagi suara ya. Suara. Jadi lagi kayak nyoba-nyoba lah kemarin. Kayak coba impersonate. Dan kayaknya lebih mateng dibanding impersonate biasa. Kalau coba tuh impersonate. Iya, coba impersonate. Siapa waktu itu? Lebih ke memang suara binatang sih. Coba apa? Binatang apa? Ayo. Tapi kan mirip atau enggak ya? Coba. Kemarin kan sempat suara apa itu? Sapi. Oke. Iya, itu sebenarnya tekniknya dari beatbox. Oh iya. Iya. Doraemon tuh beatbox juga nggak sih? Doraemon juga beatbox. Baling bambu. Iya kan? Nah itu yang kayaknya beatbox ini bisa masuk ke seni yang lain kalau dikulik. Dikulik ya. Wow, makin seru ini players. Hari ini masih ngobrol sama teman-teman dari Palembang Beatbox Family. Yeay! 20.000 orang. Tadi udah ngobrol sedikit banyak sama Mas Anggi, players. Tadi awal dari komunitas Palembang Beatbox ini gimana, anggotanya udah berapa, terus suka beatbox gimana waktu itu, ya kan? Tapi Mas Anggi dulu pas gabung di komunitas Palembang Beatbox Family, itu semuanya apakah sudah bisa beatbox? Kalau baru masuk itu memang ada udah teknik-teknik lah, tapi dasar ya. Malah dulu agak jumawa sih masuk komunitas, pikir kayaknya hebat sih, kayak gue paling hebat sih. Awal-awal mikir, tapi lo mikirnya gitu. Tapi pas lo masuk komunitas jauh. Assalamualaikum, banyak yang lebih bagus. Banyak jauh. Dari situ mulai belajar. Dulu nggak tahu yang namanya tempo, bar nggak tahu. Apa itu? Itu kan musik. Jadi cuma taunya bunyi. Bunyi, nggak tahu aturannya, transisinya gimana. Itu udah di Jumawa kita ya? Iya, baru belajar kayak efek-efek tuh, sudah lah pasti. Tapi ada awal-awal masuk banyak belajar lah, dan akhirnya dapet panggung. Waktu itu panggung pertama lo inget nggak? Kapan tuh? 2015 atau 14 lah. 2015-2014. Bawain apa waktu itu? Kayaknya lupa ya, udah lama. Kayak lebih memang musiknya tuh agak familiar, tapi ada kata-kata kemarin sempet dicampur gitu. Ya, nah malah dikembangin di tahun 2016. Masih tetap harus memasukkan nilai di beatbox segini ini. Walaupun akhirnya banyak yang marah juga ketika. Kenapa kok marah? Ya, karena ada acara kan namanya dibayar. Bisa nikmatin. Jadi dulu masih yang bener-bener aku pengen gini, ya harus main ini. Kalau dulu. Oke. Sekarang lebih kayak nyesuaiin lah. Kayaknya di sini audiensnya siapa, harus ini tahu gitu ya. Ya pemerintah. Kayaknya lebih ke lagu-lagu daerah sih di cover. Jadi kita harus ini riset dulu nih audiens kita gimana gitu ya. Tapi dulu kalau Anggi, kalau ini Vicky pertama kali dulu belajarnya gimana beatbox? Kalau pertama kali belajar, jadi awalnya gue kan ngeliat kayak ada suatu rekomendasi video di YouTube gitu ya. Terus aku klik gitu kan, ternyata ini video beatbox gitu kan. Nah itu pada waktu itu kayak pas banget loh. Waktu aku tuh kayak lagi nggak bisa apa-apa, sekolah juga nilainya pada jelek semua gitu kan. Jadi bingung apa ya kayak bakat gitu ya. Aku harus melarikan diri kemana? Iya benar gitu. Cuman aku klik video itu, lalu ini beatbox nih. Aku kira beatbox tuh kayak hal yang nggak bermutu gitu loh, kayak suatu hal-hal yang cuma kayak berisik doang nih kayak gitu. Awalnya lo begitu? Iya, ternyata enggak. Oke. Kalau terus? Ya terus habis itu kan aku mulai nyari kayak tutorialnya gitu kan. Tutorialnya ada gitu. Dan kalau itu kan awalnya kan kayak otodidak gitu kan ya. Jadi
aku tuh belajarnya juga kayak nggak ada strukturnya kayak gitu loh. Oke, udah belajar aja gitu. Benar, jadi yang harusnya tuh dari dasarnya dulu, basicnya dulu kayak gitu kan, ternyata enggak, aku malah belajar kayak efek-efeknya dulu lah kayak gitu loh, kayak gitu. Dan itu tuh nggak boleh gitu loh, kayak gitu tuh nggak boleh sebenarnya. Oh, emang harusnya gimana Gi? Harusnya tuh, jadi kan kalau ibaratnya kayak di musik gitu loh, musik kan kayak lagu nih, lagu yang full band gitu loh, itu kan penting ada drum gitu kan. Nah gimana kalau cuma ada kayak vokalisnya doang tapi nggak ada gitarnya kayak gitu, nggak ada drumnya, itu pasti kan suatu hal yang aneh kayak gitu kan. Nah begitu juga di beatbox, jadi beatbox itu tanpa basicnya tuh kayak nggak bakal bisa jadi apa-apa kayak gitu loh. Wah sih dong kayak gitu, ada dasar kuncinya dulu, dasarnya tuh apa sih? Emang gimana sih dasarnya? Kalau dasarnya ya mungkin banyak juga yang tahu ya, BTK itu. Nah itu dasar. Bagus banget ya. Itu dasar. Jadi awal-awal kayaknya lebih etis. Beatboxer itu memang yang dilatih dulu dasar dulu. Tapi itulah tadi kalau di era sekarang karena referensinya banyak, jadi banyak beatboxer itu yang malah efek dulu yang dipelajari. Nggak salah sebenarnya, tapi secara dasarnya lupa, jadi kayak kurang enak didengar aja deh. Dulu pas lo belajar beatbox sakit nggak tenggorokan lo? Atau sariawan kan itu kan kayak gitu kan susah ya juga. Iya kalau yang sering kayak mau muntah gitu. Oh iya? Iya kayak muntah, apalagi mainnya kalau di tenggorokan. Kan beatbox banyak ya, ada yang dari bibir, gigi, lidah, sampai ke arah paru-paru juga sampai gitu. Itu yang paling sulit yang mana tekniknya? Yang sulit, yang apa ya, kayak main lebih ke, kalau pribadi ya lebih ke siul sih yang agak susah. Gimana sih siul? Coba dong Vicky. Nah, gitu. Itu aku kayaknya banyak orang yang bisa, tapi kayaknya aku nggak bisa ke situ. Oh iya, nggak bisa siul. Memang Jadi siul itu beda kayak gitu loh. Beda. Gimana tadi Vicky Vicky? Variasinya banyak malah. Iya, variasinya banyak kayak gitu loh. Variasinya banyak. Kalau lo apa yang paling sulit Vicky untuk dulu pas pertama kali tuh coba-coba teknik? Selama belajar efek kayak gitu ya? Iya. Efek yang ngarah ke vokal di tenggorokan sih. Gimana sih tuh Vicky? Jadi kan kalau vokal manusia kayak ini biasa kan, kayak gitu kan. Iya. Jadi ketika ditekan suaranya tuh bisa kayak gini. Kayak gitu. Itu gimana? Jadi yang tadinya tuh suaranya tuh di tenggorokan, di tengah-tengah kan, di di pita suara, itu di agak lower gitu loh. Jadi dibawahin lagi kayak gitu loh, ditekan. Jadinya suaranya jadi kayak dari yang tuh. Itu lo nelen efek apa itu? nempelin ke sound system ya. Tapi belajarnya dari YouTube gitu atau sama-sama teman-teman komunitas juga? Iya, awal-awal memang kebanyakan dari YouTube, apalagi anak-anak sekarang kan. Iya. Nah kayak kalau lebih kumpul-kumpul kayak memang lebih detail aja. Kayak memang ditanya, kan kalau di YouTube kan nggak bisa nanya ya. Iya. Jadi mana sih hulunya? Nah kalau langsung kayaknya lebih cepat. Lebih dan juga dievaluasi gitu ya. ya. Walaupun mungkin ada juga yang susah paham lah. Kan beda-beda. Benar. Jadi memang dicoba terus. Walaupun ada temen yang nyoba kayak ini, kayaknya kita nggak bisa ikut style mereka kayak gitu. Tapi belajar terus akhirnya mungkin bisa dengan cara yang lain. Berarti kuncinya ngulik aja mau gitu terus, ya. Tapi kalau dari aktivitas Palembang Beatbox Family itu apa aja sih, Gi? Kalau aktivitas sempat ya, kalau kemarin sempat seminggu 3 kali. Apa tuh? Kumpul. Iya. Tapi karena kayaknya malet ya. Ketemu terus. Bosen. Dan akhirnya dipangkas, mungkin seminggu itu bisa sekali. Dan itu pun random lah tempatnya. Kalau kemarin memang benar-benar 3 kali karena targetnya banyak. Perempuan, yang cewek kan nggak bisa malam. Oh iya. Ada juga cewek-cewek. Ada cewek. Banyak nggak? Kalau yang sempat kumpul tuh beberapa, tapi yang nge-DM atau yang di WA banyak. Tapi karena itulah dari kebentur kayak untuk mereka untuk datang kumpul malam itu susah. Iya malam nanti dimarahin nyokap. Bener. Mungkin ada yang bisa, tapi nggak banyak. Nanti kita akan ngobrol players, jangan kemana-mana. Masih di Plug and Play, kita masih ngobrol terus barengan sama teman-teman dari Palembang Beatbox Family. Dan players pagi ini masih ngobrol bareng sama teman-teman dari Palembang Beatbox Family. Halo. Yeay, wow gitu ya kalau nyapanya orang beatboxer. Halo. Ada
Ada Anggi, ada Vicky, players. Tadi udah banyak ngobrol juga mengenai Palembang Beatbox Family. Nah, kalau latihannya itu ada jadwalnya nggak kalau dari Palembang Beatbox? Kalau jadwalnya untuk sekarang memang kayak agak random ya. Tapi yang pasti biasanya hari Kamis. Kamis di cafe shop orang. Jadi langsung stage lah. Memang walaupun yang dimainin kayak konsep-konsep latihan lah, memang nggak benar-benar kayak serius untuk entertain. Jadi beberapa tempat juga memang kami ngomong dulu kalau ini kami latihan. Ya bukan untuk entertain. Kalau untuk entertain mungkin ada acara apa gitu, boleh kami tampilin yang benar-benar udah kayak tersusun lah. Ini untuk konsep ini ngelatihnya aja. Main up-nya di cafe setiap hari Kamis. Untuk info bisa cek di Instagram Pak. Iya, bisa DM aja. Tapi kalau dasar belajar beatbox tuh apa aja sih, Nggi? Ajarin dong gue. Dasar beatbox ya. Ini bisa. Nanti ada 3 tadi. Coba. Ini ada B, ada T, dan K. B itu gimana? B, K. Jadi kalau huruf beatbox itu tuh mungkin kelihatannya kayak agak aneh, BTK apaan gitu kan. Ternyata BTK itu simpelnya kayak kita ngomong ucapin suatu huruf tapi tanpa konsonan alias vokal. B. Jadi B kan. B itu E-nya dihilangin kayak gitu. Itu yang bakal itu yang bakal terjadi ketika kita nggak nambahin kayak power gitu. Jadi power tuh dari paru-paru yang kita buang kayak melalui angin kayak gitu loh. Jadinya dari yang B. Jadinya gitu. Monggo dibawa pulang nanti mic-nya. Memang ini agak masih bisa dijaga lah. Untuk cairan-cairan masih bisa diatur lah. Itu B. T. Kalau T sama aja. Jadi dari yang tadi kita bilangnya T, kita hilangin huruf E-nya. Jadinya gitu. Hi-hat lah kalau di drum. Jadi kayak memang gitu ya? Ya memang beatbox dulu kan memang arahnya ke beat dan ketukan ya. Ketukan kayak drum. Dulu ada yang namanya kotak musik namanya beatbox. Awalnya dulu kan namanya beatbox itu kotak musik. Kotak musik. Ya, nama sebutan untuk beatboxer ini human beatbox. Tapi karena kepanjangan, akhirnya ribet ya. Beatboxer aja. Human beatboxer. Agak panjang. Itu beda T. Ada lagi? Itu yang terakhir ada yang K. K itu tuh kalau di drum itu snare-nya kayak gitu. Jadinya K itu sama aja kayak tadi kita ngomong K. Huruf A-nya dihilangin, tapi bedanya yang kali ini diisep. Jadinya kita ngambil pangkal dulu ya kan. K A-nya hilangin jadinya gitu. Nah, tapi bedanya kalau yang bisa mati kita kan ngebuang keluar tuh pakai angin kita dari paru-paru kan kita buang keluar kan. Nah, kalau yang K ini kita tarik ke dalam, jadinya dari yang jadinya gitu jadinya. Gimana sih? Nah, jadinya jadi kalau beatboxer itu tuh itu pakai lidah, jadi lidah itu ditempel di langit-langit, sambil kita tarik kayak gitu. Jadinya hati-hati ya. Wow. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, players. Masih barengan sama teman-teman dari Palembang Beatbox Family. Jangan kemana-mana. Kalau dari lo Anggi sama Vicky, apa sih setelah lo lama aktif gitu ya sebagai beatboxer, apa manfaat yang lo dapetin gitu, yang bisa lo praktekin gitu cuy ke sehari-hari, ada nggak? Kalau manfaat ya lebih kayak dikenal orang aja. Lebih Anggi beatbox. Wah, kayak gitu sih. Sekarang ujungnya kalau di chat kontak Anggi beatbox. Anggi BBF, Anggi beatbox. Rata-rata kayak gitu. Kayak jadi branding lah, jadi branding. Awalnya dulu kayaknya Anggi biasa, orang-orang biasa lah. Terus menjak bisa beatbox, kayaknya ada label lah. Anggi beatbox. Kayak lebih lah. Kalau lo nih Vicky? Kurang lebih sama sih. Jadi karena gue pernah belajarnya tuh pas SMP, jadinya lumayan sering disuruh tampil di sekolah gitu. Jadinya karena itu ya gitu banyak yang kenal. Sampai ketika gue masuk SMA juga sama kayak gitu. Gue sering masuk ke acara-acara kayak gitu kan, kayak dipilih kayak gitu. Udah pernah ikut kompetisi aja? Apa aja nih cuy? Kalau kompetisi memang dari kemarin-kemarin karena memang ganjalan untuk keluar ya. Memang ngincarnya memang ke entertain. Bukan ke kompetisi battle. Sempat semangat di kompetisi battle. Mikir-mikir, ada teman juga ngomong, kayaknya identitas lo tuh kayaknya ke lebih entertain sih. Nah dari situ mulai ikut acara-acara Got Talent. Malah pertama kali ikut Got Talent juara
juara 2 atau juara 3 kalau salah. Oh iya. Ya, yang di Palembang cukup gede lah. Nah dari situ mulai arahnya ke memang entertain. Kalau lo nih Vicky pernah ikut kompetisi apa aja? Baru cuman kayak battle doang sih gue. Battle. Tapi kalau dari segi di luar komunitas itu pernah tampil di radio juga sama. Di radio juga pernah. Terus kayak di acara-acara kayak dipanggil pernah juga malah di acara ulang tahun loh. Oh iya. Ya malah pernah kayak gitu malah. Anak ulang tahun umur berapa itu? Enggak, itu umur 16 kalau nggak salah. Udah gede ya. Iya, udah gede. Nah, jadi kalau masalah panggung itu lebih ke panggung dari sekolah sama panggung juga dari kayak acara-acara bakat-bakat kayak gitu loh pokoknya. Sama kayak yang tadi ada acara panggilan dari acara ulang tahun kayak gitu. Oke. So dari Palembang Beatbox, ini ada Werewolf Beatbox Championship, The Indonesian Beatbox Party 2023. Itu apa? Kemarin ngirim juga? Ya kemarin ya karena memang dadakan acara itu, mungkin hamin 1 bulan lah. Jadi yang dikirim cuma 1. Rencananya kalau mungkin secara jarak waktunya agak lama mungkin agak banyak. Nah alhamdulillah walaupun 1 masih bisa masuk top 4. Oh, wow. Alhamdulillah. Dari berapa tuh pesertanya? Peserta itu lebih dari 30 ya. Kalau peserta yang mau ikut dia itu kan kayak berdasarkan dari video wildcard gitu loh. Jadi wildcard itu kayak ketika orang yang ada di Indonesia ini mau ikutan join Beatbox Battle itu, dia tuh harus kayak bikin video untuk kayak nunjukin kayak dia tuh berhak apa enggak gitu. Iya, skill kayak gitu. Nah, kalau kita ikutin dari video itu tuh mungkin lebih dari 100 lebih kayak gitu. Nah, cuman kayaknya internasional semua ya? Iya benar. Dari Amerika semua. Dari Amerika semua. Nah kalau mau join nih sama Palembang Beatbox Family, gimana caranya cuy? Kalau untuk sekarang bisa DM di Instagram kami di Palembang Beatbox Fam, ya, Fam Family. Ya. Nanti tanya aja, pasti kami balas. Ya, kecuali nggak ada kuota lah ya. Semoga sukses terus untuk amin. Palembang Beatbox Family. Thank you udah ngobrol pagi ini. Terima kasih sudah diundang juga di sini. Sehat-sehat ya untuk Anggi dan juga Vicky dan juga teman-teman Palembang Beatbox Family yang sekarang lagi kompetisi juga ya? Iya, lagi ini sudah di kereta kayaknya ya. Oh yes. Ke Lampung. Wah, titip salam semoga hasilnya oke. Amin. Thank you ya teman-teman. Ya, terima kasih. Guest players itu dia obrolan kita barengan sama Palembang Beatbox Family untuk pagi ini di Plug and Play. Ini balik pamit dulu ya, sampai ketemu hari Senin. Dan platform masih bisa didengerin lewat streaming di platform.id atau lewat aplikasi Noise. Dan jangan lupa untuk di follow juga Instagram kita di @975platform. Ini balik pamit. Have a nice day and have a nice play. Dadah.